Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, mohon izin dan mohon maaf ya. Ini sebenarnya saya sudah minta tolong dari hari Minggu yang lalu. Minggu lalu sama Pak Pagi ya. Saya bingung antara mau online atau mau offline. Tadinya mau online pakai Zoom meeting ya. Cuma teknisnya kemudian bingung ya. Ya saya coba di sini sudah sama Pak Mus dan tidak saya pergi sama tidak itu sedang apa di teror-terornya sama fasilitator ya. Jadi saya sampaikan langsung di video ini dan nanti Pak fasilitator bisa ditagih terus ya agar segera mengumpulkan tugas aksi nyata dari 1.4 di modul 1.4 di CGP ya, calon pemenang. Jadi biar teman-teman bisa mengetahui ya apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan selama dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.4 itu luar biasa ya. Kadang saya harus pulang jam 6 ya, mungkin di absen bersekolah saya sama Pak Puji dan udah kalau tidak pulang saya Pak Puji mungkin yang paling terakhir pulang. Baik, di sini saya akan sedikit mencoba menyampaikan berbagi sedikit ya pada teman-teman itu tentang budaya positif ya. Apa sih itu budaya positif? Nah nanti kita akan coba jelaskan ya, sama-sama kita baca juga nanti tulis dan fasilitator saya ya. Edi Purnomo ya, dia orang Tegal ya, orang Jawa sama ya. Jadi panggilan yang saya ya. Oh saya ini orang bajunya sama makanya saya pakai itu ya. Baik lanjut ya. Oke ini udah perkenalan tadi, kalau perkenalan ya sudah kenal ya, namanya Muhammad Sadi atau Alam Sadi. Dia lanjut. Nah, ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Menuntut segala kodrat yang ada pada anak, dengan begitu anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat menjadi lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi ini sebenarnya seperti yang disampaikan Anak Dewantara di sini. Mungkin dia juga mengkopi dari sana ya, mengkopi dari ungkapan Anak Dewantara. Didiklah anak itu sesuai dengan perkembangan zamannya, gitu ya. Tapi di sini dengan bahasa beliau begini nih, ya. Jadi kita didik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Ya, nggak ada paksaan, nggak ada apa namanya itu intimidasi ya ketika menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak. Begitu juga dalam mendidik yang lain-lainnya ya, dalam menyampaikan apapun itu kepada anak-anak. Jadi kita itu memberikan ruang kepada anak didik kita ya, seperti yang sekarang ini teman-teman di kelas berapa itu ya, Profil Pancasila belajar ya, P4 ya, P5 ya, P5 di mana di sini disampaikan ya, kurang lebih seperti itulah ya yang disampaikan ya. Jadi cara ngajarnya juga ya, kemudian RTP juga beda ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja ilmunya gitu, nggak ada merdeka sebenarnya ya. Namanya aja ya. Baik, lanjut. Jadi kita satu oke. Nah ini budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tuh kan? Ini saya disuruh mencoba untuk menjelaskan ini, harusnya Bu Ita sama Pak Adil harus menyampaikan ini ya. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai keyakinan ya, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah itu
kadang kita sering menyampaikan kepada anak-anak itu menjadi anak-anak kamu harus jadi anak yang disiplin. Nah, disiplin itu apa sih? Coba. Menurut kita yang kita mungkin pernah bayangkan disiplin kayak gimana dulu? Gimana kita sesuai aturan, patuh, taat, patuh, mengikuti, balik. Aturan gimana? Oh nih, Pak Sarul gimana Pak Sarul? Disiplin itu apa? Baik. Nah, kalau di sini kita bahas di sini disiplin itu ya. Kira-kira nanti akan menurut bahasa apa di sana yang dari kata apa disiplin itu? Kurang lebih begini. Disiplin itu ya kita sebagai guru menanamkan kepada anak ya selayaknya mereka itu sudah nempel di dalam dirinya itu bahwa hal itu harus ada pada dirinya, hal baik itu udah harus ada di dalam dirinya gitu. Jadi ketika dia melakukan kesalahan dia akan merasa bersalah ketika dia melakukan kesalahan gitu. Jadi sudah ada dalam dirinya gitu. Seperti kita ya yang terbiasa sholat mau waktu satu kali kita nggak sholat rasanya gimana? Merasa bersalah, merasa berdosa, ya, merasa kayak apa namanya? Ya. Jadi rasanya gimana? Merasa ada yang hilang gitu ketika kita tidak melakukan hal itu. Nah begitu juga misalkan ketika anak itu di sekolah ya hal-hal baik misalkan ketika dia mencoba berkata jorok, datang ke sekolah telat, kemudian di kelas juga dia kadang sering bercanda tidak memperhatikan gitu ya. Kenapa dia seperti itu? Nah berarti kalau dia anak ada yang seperti itu bertanda bahwa belum tertanam keyakinan ini, keyakinan baik itu pada dirinya gitu. Jadi udah abai aja rasanya gitu. Mau beribu-ribu kali kita mengingatkan kepada anak kita, tapi kita tidak mencoba untuk menyampaikan kepada anak untuk pembinaannya kurang lah gitu ya. Pembinaan kurang, tidak diberitahukan bagaimana fadilah kita berbuat baik dan sebagainya gitu ya. Kemudian apa manfaatnya kita datang ke sekolah tepat waktu, kemudian apa manfaatnya ketika kita memperhatikan dan melihat guru menjelaskan seperti itu ya. Kita hanya datang ke sekolah, datang ke kelas ya. Kebanyakan datang ke datang kemudian masuk kelas buka speaking dan sebagainya, kemudian masuk materi ya. Dan kita jarang sekali memberikan mentor kepada anak-anak kita untuk menyampaikan itu ya. Ayo gitu. Makanya di sini kan kalau kekhasan kita kan di JSC kan kalau menyampaikan materi-materi kan ada ayatnya ya, ada ayatnya, ada hadisnya kan disampaikan itu dalam rangka untuk mencapai itu sebenarnya. Jadi kalau di sekolah-sekolah mungkin kita lihat ya, bagaimana kurang sekali ya tata krama ya, adab baik mereka itu sangat kurang sekali ya. Dimana anak-anak SMP itu sudah mulai orang tua gitu ya, lupus gitu di mana-mana ya. Udah SD ada kayak gitu. Kemudian main game kelewatan sampai lewat jam 1 malam itu ada ya. Itu kan kurang tertanam keyakinan baik yang ada pada dirinya. Jadi apa ya guys? Ya. Ini konsep pertama dari positif ya. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, progres manusia, manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan kita mau tayangkan di sini. Ini nah, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi teman-teman ya, semua itu akan bisa dilakukan kalau ada kolaborasi dengan lingkungan. Gitu. Nggak mungkin hanya Pak Sarul yang bisa menyampaikan, nggak mungkin hanya Pak Bukhari yang bisa menyampaikan. Jadi semuanya harus gerak dari yayasan sampai dengan kita sampai guru ya. Kalau kita mau alumni-nya, gitu ya, alumni sekolah kita menjadi alumni yang baik, ya kerjasama semuanya. Kalau misalkan tidak ada tidak sinkron gitu ya, beda-beda, udah yang terjadi adalah
sebelah kanan seperti itu ya, dalam istilahnya jadi nggak nyambung ya gitu. Baik, lanjut. Oke. Nah, ini seperti ini ya, contoh apa namanya itu sebenarnya saya mau bikin tes tracking seperti ini. Komik ketika setelah selesai sholat berjamaah dilihatin sama Pak Dedi ya, dipanggil ya, apa? Tanya kamu kenapa kamu baca komik? Nah, kayak gitu kan langsung dipanggil sama Pak Dedi waktu itu. Akhirnya kita juga merasa adanya dari anak itu panggil, tanya kenapa kok tiga orang teman-teman yang ini kok kita nggak mirip, malah tidak pas kan? Pak Dedi si anaknya langsung angkat tangan begini, malah dia angkat begini. Oke ya, lanjut ya, udah. Oke. Dari ini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang kurang ya? Dari tadi apa yang saya sampaikan itu ada yang kurang? Dia tadi, makanya saya sudah sampaikan, kita nggak langsung langsung. Jadi cara kita untuk menemukan jawaban yang benar gimana sih? Kita kan nggak langsung. Nah, ketika udah langsung marah kayak gitu, anak-anak justru akan makin nyari lagi, malah dikait-kaitin dengan teman-teman yang lain. Gitu. Makanya tadi, ketika kita tidak tenang, tidak santai ya, menanyakan masalah itu kepada anak, kemudian kita dengan dengan marah-marah kayak gitu ya, mencari apa sumbernya seperti apa, ya udah anak-anak nggak akan memberikan apa yang sebenarnya terjadi, malah yang terjadi soal dia, nah kita bingung kita di mana sih? Cari tadi ada tadi apa kompalisasi ya, kompalisasi identitas itu tadi ada yang kedua tadi ya, itu jadi dirangkul dulu gitu ya, dirangkul, diajak ngobrol santai ya, ketika anak nyaman dengan sendiri pasti akan cerita, pasti akan memberikan sebenarnya terjadi begitu gitu ya, pasti akan karena udah nyaman. Kita aja kalau udah nyaman sama teman apa aja curhatin, sampai nomor segala aja pasti dicurhatin ya, bahkan sampai nomor rekening aja pasti diminta lah gitu ya, udah pinjam 100. Waduh. Pasti lah, mereka kan begitu. Jam 100. Kan itu lagi tren jam 100 sekarang ya. Mereka ngerasain. Oke. Ada lagi teman-teman? Berbagai kalangan, mau yang anak bagaimanapun gitu ya, apalagi lebih itu yang ketika yang ngajar di SLB, itu lebih lagi, dirinci lagi, makanya beda kelompok. Yang SMP beda kelompok, beda kelasnya, kayak SMA yang dulu bukan SMA beda kelasnya, dan yang di SMP kemarin sih bang itu, iya. Iya. Oh iya. Dia beda kelas. Dia nggak bagus sama meskipun kita sama-sama di GP, gitu kan. Cuman pembahasannya sama aja, tapi tingkat kesulitan itu berbeda-beda. Nggak bisa disamain dengan yang di SD dan di SMP. SMP dan SMA beda lagi kan. Gitu. Jadi beda kelompok-kelompok. Sebenarnya materinya sama. Segitiga restitusi sama. Ya sama. Cuman tingkat pelumanya itu lain banget. Bagaimana menyelesaikan beda permasalahan yang SMP. Ya, lebih baperan ya, lagi SMA ya, kalau yang ngajar itu berlooking udah SMA ya,
Kalau gurunya good looking gitu, wah biasa, godaan gurunya godaan ya. Itu, kita bangun ya. Ini kameramen kemana ini? Siapa ya? Ya, pertanyaan ini. Ada kali. Jadi ini yang kita bikin juga konsepnya sesuai dengan kebetulan saya kan bikin bertiga nih, saya Pak Puji sama Bunda. Jadi ya udah kita sesuai dengan apa yang di sekolah aja. Ya, ngapain di sekolah, kemudian bagaimana menanamkan karakter, mau anak yang bermoral, bagaimana langkah-langkahnya. Di situ juga kita sampaikan bagaimana anak-anak diajarkan hafal, bagaimana dia diajarkan pelajaran ya dan sebagainya. Jadi itu juga udah runutkan itu bertiga dengan alhamdulillah jadi ada tim kita 3 yang lulus, 2 yang harus sendiri. Nah, bisa aku sendiri ya angkatan 10 bingung ya. Tapi kalau kita bertiga satu sekolah enak itunya tektokannya gitu. Itu ya. Udah gak ada lagi ya. Apa ya? Jadi kita ada tugas saya ya. Jadi kan karena ini udah pernah disampaikan, teman-teman juga udah menjalankan ya. Teman-teman juga sudah aktif melaksanakan apa yang dinamakan dengan segitiga institusi ya. Jadi kita juga jarang melihat ada guru tiba-tiba salah. Apa gitu baru nanya kenapa dan sebagainya. Oke, itu ya. Berbagi cukup. Ya. Itu karena udah azan asar ya. Azan asar apa nanti videonya kita slow motion ya. Jadi bisa lebih panjang lagi dari 1 jam. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, ya, salah ucap, ya. Dan nanti juga saya akan tambahkan dengan buat berbagi dengan siswa. Ada lagi jadi saya menyampaikan nilai dan keyakinan itu kepada siswa muda. Oke, cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka konsekuensinya apa? Olahraga. Nah itu sangat suka main bola. Kalau dilanggar, sudah nggak ada bonus waktu bonus untuk main bola itu nggak ada. Jadi kalau dia inginkan seperti apa? Saya pernah melakukan kayak gini. Waktu itu harus semester nggak ada sepak bola. Nah saya menjadikan di awal itu kalau kamu seperti semuanya berjalan lancar, akhir di ujung itu ada waktu bonus. Kalau kamu nggak tertib, atas pagi, pagi, udah sampai dan itu saya ceritakan ke hari kelasnya dan hari kelasnya punya kita. Terus satu lagi sesuatu olahraga diberhentikan karena waktu habis karena saya lulus dari enakan iya. Schedule artinya bukan itu, jadi sekarang saya menanggapi selesainya 15 menit. Jadi anak itu kan apalagi murid dari 15 menit 1 jam pelajaran gitu. Jadi anak-anak itu ada titik serunya di olahraga, contohnya lagi intinya serunya udah sampai waktu habis. Nah disitu kita tekankan lagi salah siapa. Waktunya habis di awal, sebelum habis itu untuk pelajaran bersama. Jadi kita cuma menekankan itu lah, sepakatan di awal, kita sepakati kalau nggak terjadi apa yang dirasakan. Ya, biasa sebelum udah paten lah. Apa? Sama ini aja, sikapnya aja gimana?
sekian lah di sini. Karena sempat ada kejadian tuh ya, lagi proses lagi olahraga tiba-tiba ada satu anak yang nggak ikut urutan gitu. Jadi semua urutan harus kita diulang lagi. Saya ulang lagi. Menyelak gitu. Ya, semua ulang lagi. Padahal kita udah di pertengahan ulang lagi kan banyak yang habis gitu. Terus akhirnya coba dikasih pemahaman, berapa juga. Akhirnya guru kelasnya turun tangan. Guru kelasnya meludahi. Siap. Ya tahu lah kan. Mana bisa cari namanya. Ayo dulu kelasnya meludahi, gitu kan. Akhirnya saya coba memahami bagaimana nih apa solusinya. Ya udah, yang beda kita ada sepakatan. Saya bilang kalau memang kamu begini, ya bapak nggak perlu lagi, kamu silakan main sendiri, nggak usah lagi ikut olahraga. Tapi kalau mau ikut aturan, ya ikut aturan. Tapi kebetulan pas waktunya habis, akhirnya balik ke kelas. Tapi nyampe ininya dia manggil-manggil. Padahal udah sebelumnya sudah sempat juga dikasih kesimpulan kalau memang dia nggak jadi juga nanti dipanggil lagi. Dan dia belum disebutkan tapi begitu lagi. Dan akhirnya selanjutnya pas ketika memang kondisi dia mau mulut kasih reward, kasih dia pokoknya kemudian lah dia Sebenarnya udah bisa menjalankan, bisa sesuai dengan apa yang disampaikan. Gua orang lagi sama-sama 2 menit dulu. 2 menit tinggal 2 menit singkat aja. Biar udah lebih banyak masalahnya yang di satu. Dia udah bisa tahu lagi kalau belajar harus tetap paling berisi gitu kan. Kalau sekarang kan kelas 1 terutama masih kayak anak banget. Bahkan misalnya temennya sampai nangis, iya. Karena kita udah coba duduk. Alhamdulillah bisa banyak iklan. Tapi sepele sih ya anak-anak makanya. Lalu di kelas saya tuh adain sedekah poin sama sedekah poin gitu bahasanya. Jadi misalnya mereka pas awal-awal nih tertibin kasih poin per kelompok, terus dia aturan kayak biasa gitu ngobrol gitu bercanda. Kalau di kelas bawah sih masih pengurangan poin. Nah kalau udah kelas atas itu gimana gitu. Misalnya nih dia udah jatah poinnya sekali nih kena tegur, dia belum jadi baik gitu kan udah lo temannya yang lain. Tapi ujung-ujung mereka gak ada mau akhirnya nyanyi dulu. Jadi sih sama gitu. Keyakinan kelas itu adalah di mana setiap siswa itu bisa menerapkan hal-hal yang baik di kelas, baik itu kepada teman, baik itu kepada guru, ya. Jadi harus diterapkan semuanya. Contohnya apa? Berkata baik kepada teman juga termasuk daripada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ya.
keluar pintu sekolah itu akan keluar, hilang. Nanti nyampe rumah, sekolah dari apa ya? Nah, masa gitu. Wah, itu orang yang belajar, ya. Kenapa pada hari itu kita tiba-tiba lupa pelajaran yang apa yang kita pelajari di sekolah? Ada di sekolah, sopan, ada pada apalagi nilai yang kita harus diterapkan di kelas, kebersihan, tuh menjaga kebersihan. Kalau kita nih tanya sama diri kita sekarang, kalau kita melihat kelas kotor itu seneng nggak? Melihat kelas itu banyak sampah seneng nggak? Kira-kira apa yang kita lakukan kalau lihat kelas kotor? Dibersihkan. Pasti kita akan tanpa disuruh sama nunggu kurang baru yang baru saya berapa dulu karena sudah jadi keyakinan di dalam dirinya, sudah menjadi sudah menempel dengan dirinya, ya kebiasaan itu ketika dia melihat hal kotor dia udah tanpa disuruh langsung langsung ambil, kita langsung ke situ harus sibuk dulu ke tong sampah, simpan aja dulu daripada nanti ketika kita sudah apa namanya itu lagi belajar ini tong sampah ini nanti aja uangnya, ya daripada kita harus mengganggu teman kita yang lain ya, seperti itu ya. Jadi kalian kelas kotor akan dilakukan dibersihkan, ya angkat dulu sampahnya. Kemudian apa lagi keyakinan kelas yang harus diterapkan di kelas, banyak lagi ya, tidak hanya itu tentang kebersihan, tentang pinjam meminjam barang punya teman. Nah ini jangan sampai saya sama Asia kan deket, suka bercanda main, bercanda terus kemudian dia deket lagi tuh suka main ke rumahnya dan sebagainya. Karena sudah mentang-mentang sudah dekat, apa terjadi? Main ambil aja tanpa ngomong. Tapi dia tahu teman saya nggak boleh dekat meskipun dia teman kita dan tetap harus minta izin terlebih dahulu. Sama juga di rumah begitu, harus ada nilai itu. Jangan sampai itu saya, itu bapak saya nggak perlu saya minta izin. Tetap tiba-tiba di rumah makanan minta dan apa yang dilakukan? Nah, dia coba langsung izin dulu. Harus izin dulu. Jangan sampai mentang-mentang itu saya bahwa dia benar itu memang akan buat kalian nantinya. Tapi sebagai manusia yang harus punya akhlak, punya tata krama, izin terlebih dahulu. Ya, masuk kamar orang tua boleh nggak? Boleh kalau izin. Jangan sampai orang tuanya bilang bagus lah saya masuk malu orang tuanya masuk malu. Begitu juga apalagi nilai di kelas keyakinan kelas yang harus diterapkan. Yang pintu sebelum masuk salam dulu. Ini belum saya lihat ini. Nanti harus diperhatikan lagi. Kelas 3D harus menjadi role model. Masuk kelas siapapun datang minta air atau apapun itu ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa nggak kalimatnya? Bisa. Coba 1, 2, 3. Apa? Jadi jangan sampai kita masuk kelas orang tidak. Begitu meskipun di kelas kita, kan harus juga ya tata-tata sampai menantang pintu seperti itu. Oke, paham ya? Jadi harus diterapkan dalam dirinya ketika melihat itu kotor diapain?